untuk hari ini tanggal 17 Mei 2020 kita masih beribadah secara melalui video ya, online. Nah, jadi untuk adik-adik semua jangan patah semangat, jangan mengurangi sukacita juga. Untuk kali ini juga kakak sendiri ya, nggak ditemenin sama Bang Lamhot. Bang Lamhot nanti bakalan menyapa adik-adik melalui firman Tuhan ya. Jadi untuk yang memimpin lagu adalah Kak Desi sendiri, ya nggak apa-apa ya. Nah, untuk membuka ibadah kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus ya. Adik-adik semua di rumah pakai gerakan ya nyanyinya, jadi biar tambah semangat. Oke, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih semangat, kita bernyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih semangat ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya, nah tadi kita udah nyanyi lagu Jalan Serta Yesus ya. Jadi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi kembali lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Kita nyanyikan. Kita berdoa ya adik-adik semua.
Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ya Bapa. Kau masih membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan, walaupun kami dalam keadaan masih di rumah Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu, kiranya tidak mengurangi segala ucapan syukur dan segala sukacita kami Tuhan. Bapa, kami berharap Tuhan segala wabah yang ada di dunia ini Tuhan Kau angkat ya Tuhan Yesus, agar kembali kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan di rumah ibadah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau turunkan Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami memuji muliakan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, jadi untuk ayat hafalan kita pada hari ini itu terambil dari mana ya? Ada yang tahu nggak adik-adik semua yang ada di rumah? Iya, ayat hafalan kita itu terambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya, perjanjian lama. Jadi baru deh. Jadi buat adik-adik semua, kalau ambil kitab Yohanes itu di perjanjian lama nggak akan dapat ya. Nah, jadi kita buka kitab kita dari perjanjian baru dari buku Yohanes. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Ya seperti biasa ya adik-adik semua, kita ini punya challenge. Setiap minggu guru-guru sekolah minggunya punya tantangan buat adik-adik semua di rumah. Jadi adik-adiknya bisa berinteraksi dengan guru-guru sekolah minggunya. Ya, jadi adik-adik tetap memberikan mengirim video melalui WA grup dan WA pribadinya guru-guru sekolah minggu pribadi ya. Jadi tetap semangat di rumah walaupun ibadah di rumah. Ya, kita buka kitab suci kita dari Yohanes 20 ayat 29b. Oke, kakak bacakan ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ulangin ya. Ini satu nafas aja loh, jadi nggak mungkin adik-adik semua nggak hafal ya. Kita ucapkan ayat hafalan kita dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi adik-adik semua, challenge-nya nanti bakalan disampaikan sama yang menyampaikan cerita, menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi ditunggu siapa yang bakalan menyapa kita pada pagi hari ini. Oke? Nah, jadi tema kita pada hari ini itu mengenai tentang aku percaya Yesus bangkit. Nah, kemarin kan kita udah mengadakan Paskah nih di rumah masing-masing. Jadi adik-adik semua udah ngirimin nih video, ada yang cari telur, ada yang menghias telur Paskah, dikirimin tuh melalui WA guru-guru sekolah minggunya. Udah dapat bingkisan juga ya karena udah melakukan aktivitas mencari telur di rumah atau menghias telur di rumah. Jadi sebentar lagi Tuhan Yesus bangkit. Yesus bangkit pada hari Nah, nanti bakalan disampaikan pada yang menceritakan, yang membawa cerita nanti ya. Jadi bakalan seru nih. Kita juga bakalan ada challenge juga untuk merayakan hari sekolah minggu kita ya, ulang tahun sekolah minggu ya. Walaupun di rumah tapi tetap tidak mengurangi sukacita kita juga ya. Jadi buat adik-adik semua, ayat hafalannya kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hanya satu nafas. Jadi adik-adik semua pasti bakalan hafal untuk ayat hafalan pada minggu ini. Ya, kita kembali bernyanyi ya. Kita kembali bernyanyi. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya dan memperlihatkan dirinya kepada ke-12 murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi karena Tuhan Yesus bangkit, kita kembali angkat lagu pujian kita yang berjudul
Bangkit, serukan nama Yesus. Kita nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus ya. Tuhan Yesus bangkit, menampakkan dirinya ke 12 murid-muridnya ya. Jadi mungkin adik-adik semua, khusus kelas sedang dan kelas besar, udah tahu nih cerita Tuhan Yesus bangkit pasti. Di sekolah juga udah dijelasin, udah diceritain sama guru-guru agamanya ya. Di kelas kecil juga udah diceritain Tuhan Yesus bangkit itu seperti apa, ya kan? Nah Tuhan Yesus tadi bangkit ya. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus bangkit, terus kita serukan namanya. Nah, jadi kembali kita bernyanyi lagu buat Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kita nyanyikan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kita kembali bernyanyi Yesus kasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya,
lagu pujian Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oke, jadi khotbah kita pada hari ini itu bakalan disampaikan dari salah satu guru kelas sedang ya. Salah satu guru kelas sedang yang paling ganteng di guru-guru sekolah minggu ya. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita dari abang itu, jadi kita nyanyikan lagu pujian, lagu baca kitab suci ya, kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita kembali bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, ya jadi adik-adik semua udah siapkan hati dan pikirannya. Kita bakalan undang Bang Lamhot untuk menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Ayo kita persilakan buat Bang Lamhot. Halo Bang Lamhot, selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu kita semua. Ya, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Korintus itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Bang? Perjanjian baru, Kak. Oke, perjanjian baru. Nah, buat adik-adik semua, buka Alkitabnya dari kitab perjanjian baru dari Korintus ya. Kita persilakan buat Bang Lamhot untuk menyampaikan ceritanya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Rohul Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh kembali berkumpul di rumah kami, masing-masing melakukan ibadah kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kepada adik-adik sekalian. Yang menjadi khotbah kita pada hari ini atau cerita terambil dari Injil 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayo kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Abang bacakan dari sini, adik-adik semua mengikutkan dalam hati masing-masing ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh
berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada Rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku yang sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baiklah aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu percaya. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, yang menjadi tema kita pada hari Minggu ini adalah aku percaya Yesus bangkit. Siapa yang menyaksikan Yesus bangkit? Apakah adik-adik sekalian melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian? Sebagian besar dari kita, bahkan semuanya yang sekarang, kita yang hidup ini, belum ada yang dapat melihat secara langsung bagaimana Yesus itu bangkit. Tidak ada saksi mata yang langsung. Tapi pada perikop ini Tuhan mau jelaskan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke dalam inti khotbah, siapa yang tahu apa itu saksi? Siapa yang tahu apa itu saksi? Saksi adalah orang yang melihat dan menyaksikan suatu kejadian secara langsung. Nah, apakah sebenarnya peranan dari saksi ini? Saksi ini berfungsi untuk menunjukkan atau menceritakan bahwa dia betul-betul melihat kejadian itu secara nyata. Dia memiliki bukti yang otentik. Tetapi di dunia ini juga ada juga saksi-saksi palsu. Ada juga orang-orang yang mau dibayar dengan uang, dengan materi untuk menyaksikan hal yang tidak benar menjadi benar. Tapi harapan kami semuanya, guru-guru sekolah minggu, bahwa adik-adik sekolah minggu semua tidak pernah melakukan hal tersebut. Karena hal tersebut adalah buruk dipandang Tuhan. Dan Tuhan tidak mau adik-adik itu melakukan kesaksian yang bersifat hoak. Adik-adik pernah nggak bayangkan kalau kita mencoba suatu permainan bisik-bisik, kalau dibuat ada 10 orang, mungkin yang dari awal menceritakan sesuai apa yang diberikan pemberitanya. Tetapi mungkin kepada orang yang terakhir kali, kalau ada disusun di sini 10 orang, mungkin orang yang ke-10 udah beda lagi ceritanya. Tidak otentik lagi kesaksian itu. Nah, tetapi pada saat ini, Tuhan Yesus mau menceritakan kepada kita bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian dan sudah menyatakan dirinya kepada ke-12 murid-muridnya.
termasuk si Maria. Dan di dalam perikop ini juga diberitahukan dia menampakkan dirinya kepada 500 orang sekaligus yang bersaudara. Dan pada saat Rasul Paulus mengirimkan surat ini ke jemaat yang ada di Korintus, orang yang 500 ini masih hidup kebanyakan. Berarti itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini ada satu bukti yang sangat akurat dan dipercaya, yaitu adalah Alkitab atau firman Allah itu sendiri. Ini Alkitab kita yang ada di rumah adalah tulisan yang betul-betul yang Tuhan berikan kepada rasul-rasulnya, kepada nabi-nabi, kepada murid-muridnya untuk dituliskan menjadi aturan. Dengan itu, kita mengerti, kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Nah, adik-adik sekolah minggu, kami percaya, kita percaya semua bahwa Yesus telah bangkit dari kematian untuk menebus segala dosa-dosa kita dan mempersiapkan tempat bagi kita di sorga supaya kita nanti bersama-sama dengan Dia menjadi ahli waris surga. Adik-adik sekalian, apa yang menjadi tugas kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini? Kita harus menyaksikan, kita harus mengucapkan dengan mulut kita dan mengimani dengan hati kita bahwa Yesus itu telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Supaya banyak orang yang bertobat dari jalan-jalan yang salah ke jalan yang benar yang sudah disiapkan Yesus untuk kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita semua jangan takut. Itulah tugas kita menjadi saksi Kristus. Kita tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang karena Yesus selalu ada di dalam hati kita. Amin. Sebelum kita berdoa, kami mengasih challenge kepada kita semua. Adik-adik sekolah minggu sekalian, nanti diambil selembar kertas, dibentuk seperti love hati, baru nanti di tengah-tengahnya ditulis, aku saksi Kristus, aku percaya kepada Kristus. Nanti divideokan ya adik-adik sekalian, baru nanti dikirim kepada guru-guru sekolah minggu melalui WA-nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang luar biasa. Tuhan berkati kami, biarlah kiranya firman-Mu, kebenaran firman-Mu boleh berakar, tumbuh hidup di dalam hati kami. Dan itu boleh menjadi tongkat di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami siap menjadi saksi-Mu ya Bapa. Kami siap menyaksikan Engkau dengan mulut, hati, dan tindakan kami, agar kiranya semakin banyak orang yang percaya yang kembali kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak tahu apa yang terjadi kepada semua kami, guru-guru sekolah minggu, murid-murid sekolah minggu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Oleh karena itu ya Bapa, berkati kami. Kuatkan kami ya Tuhan, agar pelayanan ini semakin kuat dan terpuji termulialah nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dosa. Mohon ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Kak Desi, ayo Kak bergabung kembali, kita lanjutkan ibadah kita. Iya, nah jadi buat adik-adik semua, challenge tadi apa Bang? Challenge-nya tadi adik-adik semua mengambil selembar kertas, dibentuk hati, baru ditulis di tengah-tengahnya, aku saksi Kristus, aku percaya kepada Kristus. Aku saksi Kristus, aku percaya kepada Kristus. Nah jadi buat adik-adik semua, sama kayak biasa minggu-minggu yang lalu, challenge-nya itu divideoin, kemudian dikirim ke guru-guru sekolah minggunya pribadi masing-masing ya, yang kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Nah jadi adik-adik semua udah mendengarkan cerita dari Bang Lahot. Kita menutup kebaktian kita pada hari ini, pada hari Minggu ini. Jadi tadi temanya tentang bersaksi ya, saksi Kristus. bersaksi. Ya, aku saksi Kristus. Aku saksi Kristus. Nah jadi kita untuk menutup ibadah kita bernyanyi lagu Laskar Kristus. Ya, kita bernyanyi Laskar Kristus. Kita nyanyikan.
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita bernyanyi kembali, lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke. Nah, jadi ibadah kita sudah selesai. Untuk doa penutup kita kita berdoa dan ditutup oleh Bang Lama. Ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu memulai ibadah kami hingga mengakhirinya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, iman kami boleh bertumbuh. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Berkati kami dimanapun ia berada ya Bapa, pribadi lepas pribadi, agar kiranya kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, atau kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus juga berkati, Tuhan berikan sukacita, agar kiranya damai sejahtera Tuhan yang selalu melingkupi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, terima kasih untuk pelayanan hari ini, kiranya kami semakin dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, aset orang ganu, senggoi dalanan nami, salakan atorsa, Luhama soman nami torang ahiruja. Amin. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga kami menyinari jalanku. Amin. Shalom. Tuhan Yesus Memberkati. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua dan buat orang tua yang mendampingi. Salam sejahtera, sampai ketemu minggu Minggu depan. depan. Bye-bye.